satu pandangan ya, atau kesan ataupun pikiran-pikiran yang Bapak Ibu rasakan selama mengikuti TOT upgrading penggerak komunitas belajar ini. Ya, 2 orang saja mungkin, 1 dari Bapak-bapak, 1 dari ibu-ibu, dan bebas saja yang berkenan untuk menyampaikan hal-hal seputar dari kegiatan ini. Kalau ada masukan juga boleh ya, agar ke depan lebih baik lagi. Kami silakan 1 bapak-bapak mewakili dan 1 ibu-ibu, bebas saja yang mau. Ada? Atau sudah kebayang pengen pulang saja? Atau sudah capek sekali? Silakan. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena mungkin saya tidak tahu apakah kegiatan ini memang berkesan bagi Bapak Ibu sekalian, memberi manfaat apa tidak bagi Bapak Ibu sekalian, tetapi paling tidak Bapak Ibu mesti paham dan menyadari ketika kita menjalankan kurikulum merdeka ini, kita sejatinya telah melakukan sebuah transformasi dari pendidikan nasional kita. Dan kata yang dipilih transformasi ini karena memang perubahannya sangat mendasar dan sangat besar. Dalam perjalanannya ketika kita mengenalkan kurikulum baru, ya, selalu yang kita lakukan adalah mandatori. Wah, ini harus dilakukan. Dan baru sekarang ini kita mengenalkan kurikulum baru, tapi sifatnya pilihan, kerelaan. Ya, mau menjalankan apa tidak itu diserahkan kepada sekolah. Bahkan ketika dinas mengkondisikan, maka itu dianggap sebuah pelanggaran. Gak boleh dinas mengharuskan atau mewajibkan, gak boleh. Semua keputusan itu diambil oleh sekolah. Bahkan ketika sudah menentukan pilihan pun masih diberikan kategori-kategori, sehingga kita mengenal ada istilah mandiri belajar. Artinya sekolah itu masih tetap menerapkan kurikulum merdeka, hanya mulai mempelajari dan menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Lalu ada mandiri berubah yang memang menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat modul yang disiapkan oleh Kemdikbud. Bagi sekolah-sekolah yang ingin ekspansi lebih jauh lagi, artinya nggak mau menggunakan produknya Kemdikbudristek, menerapkan kurikulum merdeka tapi perangkat dan modulnya mengembangkan sendiri, itu boleh. Pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, sudahkah seorang kepala sekolah itu ketika menjatuhkan pilihan itu sadar dengan pilihannya atau tidak? Ini yang harus juga kita mengerti. Jangan sampai nanti seseorang menentukan pilihan sebenarnya nggak tahu apa yang sedang dia pilih. Kalau itu yang terjadi, fatal. Karena apa? Pilihan itu menuntut adanya konsekuensi, adanya tanggung jawab. Bahkan kita di dalam panduan kita untuk menentukan pilihan itu nggak boleh menentukan pilihan itu secara emosional, kan? Dimana sekolah itu harus mengunjungi platform dulu, mempelajari dulu, membaca dulu. Setelah membaca, lalu mendiskusikan dengan gurunya. Setelah didiskusi, baru diputuskan mengambil pilihan menerapkan kurikulum merdeka atau tidak. Bapak Ibu, coba pikirkan, renungkan, sudahkah seluruh sekolah kita itu menjatuhkan pilihan untuk menerapkan kurikulum merdeka, tapi dengan kesadaran bahwa dia memang menjatuhkan pilihan, sehingga kemudian dia tanggung jawab dengan pilihannya itu. Apa tanggung jawabnya? Ya, karena kurikulum merdeka itu barang baru, bahkan barunya itu
menuntut adanya perubahan paradigma dari cara guru mengajar, ya kan? Bahwa dari itu kan ada 3 ciri kurikulum kita kan. 1, sederhana, ya, materi-materinya itu materi-materi esensial, yang buku-buku itu sudah dikeluarkan, jadi hanya materi-materi pokok saja. Yang kedua, fleksibel, ya. Jadi guru tidak lagi dituntut minggu sekian harus menyampaikan materi ini, bulan sekian harus selesai materi ini, enggak. Hanya dibagi dalam fase-fase dan guru punya kebebasan untuk menentukan materi-materi itu sesuai dengan fasenya. Bahkan begitu fleksibilitasnya, anak itu diberi kesempatan untuk memilih mata pelajaran yang mereka inginkan. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, ini yang sangat luar biasa, itu materinya materi yang kontekstual. Sehingga kita mengenal ada problem based learning, ada project based learning. Nah, perubahan yang sangat mendasar ini akan sangat berat, akan sangat fatal kalau seorang sekolah itu ketika menjatuhkan pilihan tidak sadar dengan pilihannya. Tapi apakah kemudian itu bisa kita tarik mundur? Nggak bisa. Pilihan sudah dijatuhkan, maka yang harus kita bangun bagaimana agar sekolah kita siap untuk menanggung risiko dari pilihannya itu. Kita nggak membuka keran untuk berjalan mundur, tapi ini harus maju. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengupayakan agar majunya itu maju yang pasti dan cepat, nggak boleh santai-santai. Dan ini sekarang kita punya 143.000 satuan pendidikan, dan sebentar lagi dibuka untuk tahap yang kedua. Saya sangat yakin kalau angka 250.000 bakal tembus tuh untuk implementasi kurikulum. Nah, maka apa solusi yang kita berikan? Nah, kalau Bapak dan Ibu ingat di 6 intervensi dari kurikulum Merdeka, ya kan? Ada helpdesk, ada narasumber berbagi praktek baik, kemudian ada mitra pembangunan, ada webinar. Tapi ada 2 ini yang sangat kita andalkan agar problem implementasi kurikulum Merdeka ini bisa teratasi. Apa yang kedua? 1, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Sekarang kita lihat platform. Kalau kita hitung 1 guru di setiap sekolah itu sudah masuk ke dalam platform, maka itu kita sudah hitung oke. 1 saja. Padahal seharusnya kalau implementasi kurikulum Merdeka, SD itu minimal yang harus sudah belajar di dalam platform itu berapa? Minimal itu kelas guru yang memegang kelas 1 dan guru yang kelas 4 serta kepala sekolahnya. Tapi fair nggak kalau kemudian yang hanya bersiap-siap itu hanya guru-guru ini? Enggak dong. Karena apa? Hari ini memang kurikulumnya hanya kelas 1 dan 4. Tapi tahun depan kelas 1 dan 2, 4 dan 5. Tahun berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada akhirnya seharusnya seluruh guru yang menerapkan kurikulum Merdeka mereka harus akses di dalam platform. Nah, ini kita hitung 1 saja sudah akses, itu kita anggap sudah lunas. Bayangkan Bapak Ibu butuh 4 bulan lebih untuk mengajak agar 1 saja dari guru setiap sekolah kita itu akses platform Merdeka Mengajar. Kalau kita lihat reportnya sekarang ini, kita memang senang banget. Wah, udah hampir 100%. Bahkan rata-rata di setiap provinsi itu sudah 100%. Hanya 1-2 yang masih 99-98%. Tapi secara umum 100%. Apakah kita happy dengan itu? Jangan dulu Bapak Ibu sekalian. Kita lihat, kalau berkunjung ke platform hanya mengunjungi doang, kira-kira guru kita udah pintar apa belum?
Belum. Harus satu, yaitu pelatihan mandiri. Saya masih mendapatkan banyak guru-guru berpikir menunggu panggilan untuk pelatihan IKM. Nggak akan ada itu Bapak Ibu sekalian. Kita itu nggak memprogramkan sama sekali bimbingan teknis atau pelatihan ke satu tempat, itu nggak ada. Yang harus mereka lakukan adalah belajar secara mandiri di dalam platform. Angkanya Bapak Ibu, sampai hari ini yang menyelesaikan satu modul saja dengan hitungan hanya satu guru tadi itu hanya 64%. Jadi ada 36% sekolah gitu yang gurunya itu belum pernah menyelesaikan satu modul saja. Kalau kita lihat yang menyelesaikan 2 modul, turun lagi sekitar 40. Bahkan yang menyelesaikan 3 modul itu hanya 22-28%. Semakin ke sini semakin sedikit. Jadi guru kita itu belum belajar, belum meningkatkan kompetensi dirinya untuk implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini dorongan dan ajakan sudah banyak kita lakukan, tapi belum begitu masif. Nah, kita masih punya satu lagi, dan ini yang kita harapkan jadi generatornya, jadi penggeraknya, yaitu komunitas belajar. Asetnya kita sudah punya Bapak Ibu sekalian. Kita punya guru penggerak, kita punya kepala sekolah penggerak, kita punya komite pembelajaran, kita punya pengajar praktek, kita punya fasilitator sekolah penggerak. Nah, inilah talent pool kita untuk kita jadikan sebagai penggerak komunitas belajar. Nah, melalui komunitas belajar ini, maka guru satu bisa belajar bareng, bisa diskusi bareng, ya, mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran lalu dicari solusinya. Yang kedua, bisa berbagi praktek baik antar sesama guru. Yang ketiga, bisa melakukan in-house training, pelatihan sendiri antar mereka, atau belajar bersama menggunakan platform Merdeka Belajar. Sehingga Bapak Ibu, satu hal yang kita butuh banget, dan ini harusnya muncul dari ekosistem pembelajaran kita, ini adalah komunitas belajar. Nah, di dalam komunitas belajar itu ada penggeraknya. Dan penggerak-penggerak ini harus selalu kita upgrade kapasitasnya agar dia tidak menjadi generator-generator yang loyo. Nah, siapa yang harus mikirin ini? Nah, kan ini kita di pusat nggak mungkin Bapak dan Ibu ya. Kalau kami di JGTK itu untuk program PGP, PSP, IKM itu kita lebih melakukan peran NSPK-nya. Kalau dalam konteks teknisnya, kita itu hanya pikirkan di seleksinya, kemudian pembekalan kepada narasumber, pengajar praktek, fasilitator, dan instruktur. Nah, operasional lapangannya itu adalah teman-teman guru penggerak, ya, teman-teman di BGP dan BPGP. Sehingga kegiatan yang dirancang ini dilakukan untuk menjadikan Bapak dan Ibu yang ada di operator lapangan ini benar-benar punya skill, punya kapasitas untuk menggerakkan, mengupgrade para penggerak komunitas belajar yang ada di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Tolok ukurnya sudah jelas. Komunitas belajar apa? Komunitas belajar dalam satuan pendidikan. Berarti kalau di wilayah Bapak dan Ibu ada 1000 sekolah IKM, ya, implementasi kurikulum merdeka, berarti minimal itu harus ada 1000 komunitas belajar. Karena omong kosong, ya, tidak mungkin
menerapkan kurikulum merdeka dengan baik kalau di situ tidak ada komunitas belajar? Mesti ada. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu fasilitasi agar ada komunitas belajar antar satuan pendidikan, sehingga kemudian sharing dan berbagi praktek baiknya antar sekolah itu bisa terwujud. Nah, inilah saya kira PR-nya, dan kami tentu akan tagih kepada Bapak Ibu sekalian untuk kelangsungan bagaimana menjamin, menggaranti agar komunitas belajar ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya kira 2 hari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan sampai dengan malam ini mudah-mudahan menjadi titik awal yang baik bagi Bapak Ibu sekalian untuk menjadi spirit atau energi ketika Bapak dan Ibu kembali di balai masing-masing, di balai besar masing-masing. Dan satu pesan saya, tidak akan pernah kurikulum merdeka bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada komunitas belajar. Karena ini barang baru yang butuh dipelajari bersama. Tantangannya saya sadari itu tidak mudah gitu. Tapi kalau ada komunitas belajar, bisa bergotong royong, bisa sharing ide dan gagasan, bisa berbagi praktek baik, bisa diskusi masalah, dan sampai kemudian ketemu solusinya. Dan tolong ini dikawal dengan baik Bapak Ibu sekalian. Ini Mas Menteri juga selalu ingatkan, kalau transformasi ini bisa kita kawal, maka ketika nanti harus terjadi pergantian rejim atau terjadi pergantian kepemimpinan di Kemdikbudristek, kita nggak akan khawatir dengan berhentinya program ini. Kenapa? Karena di sekolah-sekolah kita sudah berisi orang-orang yang siap untuk melakukan perubahan. Di sekolah kita ada guru-guru yang selalu berpikir peserta didiknya, tidak menyerah dengan keadaan. Dan ini yang harus kita bangun dan kita sadari. Platform ini sudah terbukti menjadi alat yang sangat murah bagi kita untuk meningkatkan kapasitas guru. Tinggal kita dorong guru-guru itu mau belajar. Isinya bisa kita perkaya sebanyak yang kita mau. Saya di ruang sebelah tadi, di hotel sebelah, sudah menghitung ada 26 tema yang hari ini sudah ada di dalam platform. Dan rata-rata setiap tema itu berisi 3-5 modul. Jadi sudah ada ratusan modul yang guru-guru kita itu harusnya belajar. Sudah ada 400-an lebih video pembelajaran yang guru-guru kita itu harus lihat, harus kita pelajari dari video-video pembelajaran itu. Gak ada alasan bagi guru kita untuk tidak belajar. Coba bayangkan kalau itu harus kita lakukan secara luring, berapa ratus triliun anggaran yang harus kita siapkan untuk melatih guru-guru kita. Dan itu tidak akan mungkin untuk bisa kita lakukan. Tapi dengan platform itu semuanya akan bisa terjadi. Teman-teman di UPT advokasi dengan Pemda, suruh dorong guru-gurunya untuk belajar. Kalau dia kesulitan, teman-teman hadir memberikan coaching, memberikan pendampingan. Ketika dia praktek, teman-teman lakukan supervisi ke kelas, ke sekolah. Permasalahannya apa? Gak harus teman-teman yang jawab solusinya, suruh mereka diskusi dengan sesama gurunya. Itu aja terus kita lakukan, sehingga kemudian guru-guru kita jadi terbiasa. Saya sudah sampaikan juga ke BPMP, tolong di UPT ini diperbanyak alokasi anggaran untuk school visit, untuk kunjungan ke sekolah, agar bisa melihat langsung apa yang terjadi di sekolah, diskusi, dan kemudian berikan saran mereka untuk ketemu dalam komunitas belajar, cari, ketik kata kunci di dalam platform, ketemu modul-modul yang bisa dipelajari bersama. Cari narasumber dalam platform, tersedia banyak. Cari praktek baik, sudah ada ratusan ribu praktek baik. Bahkan kami sekarang ini sampai Desember itu harus memvalidasi 600.000 aksi nyata. 3 minggu yang lalu angkanya masih 150.000, tapi hari ini sudah
600.000. Saya nggak tahu nanti akhir Desember mungkin sudah bisa jadi angkanya tembus di 1 juta aksi nyata. Inilah guru-guru kita yang ingin betul untuk bisa berbagi praktek baik. Saya terima kasih pada teman-teman balai yang sudah membiayai sendiri, mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat yang besar buat kita semuanya. Dan yang kedua, saya mengapresiasi pada teman-teman yang di kelompok refleksi ini yang terus melakukan muhasabah terhadap apa yang sudah dilakukan sepanjang tahun yang lalu, dan ini akan kita lakukan untuk perbaikan program kita di tahun yang akan datang. Sama sebenarnya PSP Angkatan 2 ini juga merupakan perbaikan dari PSP Angkatan 1 setelah kita lakukan refleksi. Dan mudah-mudahan nanti terkait dengan PMO, panduan PSP dan yang lainnya, ini akan terus kita pakai untuk memperbaiki implementasi dari program sekolah bergerak ke depan. Dan mohon kerjasama dan dukungan dari kita semuanya, dari semua pihak, antara pusat, UPT, dinas. Ini harus sinergi dan kolaborasinya bagus. Dan kalau itu bisa kita lakukan, harapan kita untuk bisa melahirkan generasi Indonesia yang berkualitas, yang berkarakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Insya Allah bisa kita wujudkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita semuanya, melimpahkan rahmat dan barokahnya pada kita semuanya. Dan Bapak Ibu yang malam hari ini atau besok kembali ke daerah masing-masing, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selamat sampai di tujuan, berbahagia ketemu dengan orang-orang yang dicintai, dan berbekal dari ilmu pengetahuan yang didapatkan selama mengikuti kegiatan ini, sehingga akan meningkatkan kompetensi dan kapasitas kita dalam menjalankan tugas, dan tentunya menjadi tambahan pahala buat kita semuanya yang akan menyelamatkan kita semuanya di yaumil hisab, insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dengan ucap alhamdulillahirabbil alamin, maka dua kegiatan ini saya nyatakan selesai. Dan kepada para fasilitator, narasumber, Mbak Nia dan kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.